الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بارك في شيخنا وانفعنا بعلمه يا أرحم الراحمين، واغفر له ولوالدينا والحاضرين والمسلمين أجمعين. قال الإمام أبو الحسين مسلم حجاج بن مسلم رحمه الله تعالى في كتابه كتاب الحج: باب بيان أن سنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق، والابتداء في الحلق في الجانب الأيمن من رأس المحلوق. وقال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا حفص بن غياث عن هشام عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منا فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر، ثم قال للحلاق خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر، ثم جعل يؤته الناس. وقال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وابن نمير وأبو كريب قالوا أخبرنا حفص ابن غياث عن هشام بهذا الإسناد. أما أبو بكر فقال في روايته للحلاق ها، وأشار بيده إلى جانب الأيمن هكذا، فقسم شعره بين من يليه. قال ثم أشار إلى الحلاق وإلى جانب الأيسر فحلقه فأعطاه ثم سليم. وأما في رواية أبي كريب قال فبدأ بالشق الأيمن فوزعه شعره وشعرتين بين الناس، ثم قال بالأيسر فصنع به مثل ذلك، ثم قال ها هنا أبو طلحة، فدفعه إلى أبي طلحة. وقال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا هشام عن محمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة ثم انصرف إلى البدن فنحرها وحجام جالس، وقال بيده عن رأسه فحلق شقه الأيمن فقسمه في من يليه، ثم قال احلق شق الآخر، فقال أين أبو طلحة؟ فأعطاه إياه. وقال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان سمعت هشام بن حسان يخبر عن ابن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة ونهر نسكه وحلقنا والحالق شقه الأيمن فحلقه، ثم دعا أبو طلحة الأنصاري فأعطاه إياه، ثم ناوله الشق الأيسر فقال احلق، فحلقه فأعطاه أبا طلحة فقال اقسمه بين الناس. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق، والابتداء في الحلق بجانب الأيمن من رأس المحلوق. Bab penjelasan bahwa sunnah pada hari nahar, yaitu hari Idul Adha tanggal 10, adalah melontar, yaitu melontar jumrah Aqabah dengan 7 butir batu, 7 kali lontaran.
Setelah itu menyembelih. Setelah itu baru bercukur. Dan memulai di dalam mencukur itu di bagian kanan dari kepala orang yang mencukur, atau orang yang dicukur, bukan orang mencukur, dari orang yang cukur. Orang yang dicukur kepalanya, bagian yang kanan. Hal ini adalah anjuran untuk mendahulukan yang kanan. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammunu fi kulli syai. Nabi sangat menyukai mendahulukan yang kanan, ya, dalam seluruh urusannya. Fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullih. Itu mendahulukan yang kanan di saat dia memakai sandal. Pakai sandal kaki kanan dulu. Tapi kalau mencopotnya kiri dulu. Memakainya kanan dulu. Di dalam menyisir rambut, bagian yang kanan dulu disisir. Di dalam bersuci dan berwudu adalah yang kanan dulu daripada yang kiri. Wa fi sya'nihi kullih, dalam seluruh urusannya. Yani dikhususkan oleh ulama dalam hal-hal yang baik. Dalam hal-hal yang baik, memberi, menerima, itu yang baik. Ya, mendulukan yang kanan. Tapi dalam hal-hal yang tidak baik, itu yang kiri. Bersih-bersih. Di antara fi sya'nihi kulli, dalam seluruh urusannya, di antaranya adalah di dalam mencukur. Dia dicukur bagian kanannya dulu, dia isyaratkan. Nah, kalau kita lihat, subhanallah, orang mencukur di Indonesia belum ada kali ya, belum mempelajari sunnah kali. Tapi kalau tukang cukurnya di Mekah itu, ya pada umumnya mereka dulu kan yang kanan, bagian kanan dulu. Ya kalau misalnya di atas, bagian yang kanan dulu. Setelah yang kanan baru yang kiri. Hadis yang pertama dari Anas bin Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ata Mina. Nabi mendatangi Mina. Fa atal jamrata faramaha. Beliau mendatangi jamrah Aqabah. Lantas beliau melomparnya. Summa ata manzilahu bimina. Lalu dia kembali ke kemahnya. Ya, ke kemahnya di Mina. Wa nahar, lalu dia menyembelih. Tsumma qala lil hallaq, lalu dia katakan kepada tukang cukur, khudh, ambillah. Wa asyara ila janibihil ayman, lalu beliau mengisyarat ke bagian kanan beliau, belahan kanan. Thumma aisar, kemudian yang kiri. Thumma ja'ala yu'tihin nas, kemudian mulai beliau membagikan kepada manusia rambut ini. Hadis yang kedua, ya dengan sanad yang tadi, amma Abu Bakar faqala fi riwayatihi lil hallaq. Abu Bakar mengatakan dalam riwayatnya, yakni Abu Bakar ibnu Abi Syaibah maksudnya.
bahwasanya Nabi mengatakan kepada tukang cukur, ha, ini ha, lalu diisyaratkannya dia isyaratkan dengan tangannya ke bagian kanan, hakadha, faqasama sya'rahu baina man yalih, lalu beliau bagikan rambut beliau yang sudah cukur tuh kepada orang di sampingnya yang dekat dengan dia. Qala thumma asyara ila ahlaq, lalu dia isyaratkan kepada tukang cukur, wa ila jambil aisar, ke sisi ila al janibil aisar, sisi kiri. Fahalaqahu fa'atahu Umma Sulaim, lalu yang bagian kanan ini dikasihkan ke Ummu Sulaim. Wa ma fi riwayat Abi Quraib, dalam riwayat Abi Quraib, fabada bi syaqqil ayman, beliau memulai bagian yang kanan. Fawazza'ahu, lalu beliau bagikan asy-sya'rata wa sya'rataini bainan nas, satu atau dua helai rambut dibagikan. Thumma qala bil aisar fasana bihi mithla dhalik, lalu beliau isyaratkan ke kanan, ke kiri, dilakukan juga seperti itu. Thumma qala ha huna Abu Talha, apakah Abu Talha di sini? Ha huna Abu Talha. Fadafa'u ila Abi Talha, lalu dia berikanlah ke Abi Talha. Hadis berikutnya dari Anas bin Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rama jamratal aqabah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melontar jamrah aqabah. Thumma sarafa ilal budni fanaharaha, setelah melontar lalu beliau pergi ke hewan sembelihan, al-budun yaitu hewan sembelihan. Fanaharaha, beliau sembelih. Wal hajjamu jalisun, orang yang membekam duduk. Qala biyadihi an ra'sihi, lalu dia isyaratkan dengan tangannya tentang kepalanya. Fahalaqa syiqqahu al-ayman, lalu al-hajjamah tadi, hajjamun, orang yang membekam tadi, mencukur bagian yang kanan. Faqasamahu fima yalih, lalu beliau bagi pada orang-orang yang dekat dengannya. Tsumma qala ihlaq asy-syiqqal akhar, lalu beliau mengatakan cukurlah belahan yang lain. Faqala aina Abu Talha, lalu beliau mengatakan mana Abu Talha? Fa'atahu iyah, lalu ketika dia datang beliau berikanlah kepada Abu Talha. Hadis berikutnya dari Anas bin Malik juga, qala lamma rama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-jamrata wa nahara nusukahu wa halaq, ketika Rasulullah telah melontar jamrah kemudian menyembelih sembelihannya dan bercukur, nawalal haliqa syiqqahul ayman fahalaqahu, dia berikan orang yang bercukur itu bagian dari kanan lalu dia cukur. Tsumma da'a Abu Talha al-Ansari fa'atahu iyyah, lalu dia panggil Abu Talha lalu dia berikan kepada Abu Talha. Tsumma nawalahu syaqqal aisar faqala ihliq, lalu ketika sudah yang pertama dikasih Abu Talha, yang kedua dicukur lagi, lalu dicukur lagi bagian kiri. Fa'atahu Abu Talha, lalu diberikan kepada Abu Talha lagi.
Faqala aqsimhu bainan nas. Kalau yang ini bagikan kepada manusia. Baik. Apa yang bisa kita ambil dari beberapa hadis yang kita baca? Yang pertama, hadis ini di dalam terdapat faedah yang banyak. Di antaranya penjelasan sunnah atau perbuatan sunnah pada perbuatan-perbuatan haji hari nahar. Apa-apa saja hari nahar itu di sunnah yang dikerjakan oleh jamaah haji. Ya, setelah ba'da daf'i min Muzdalifah, setelah berangkat dari Muzdalifah. Wahia arba'atu a'mal, terdapat 4 perbuatan pada hari nahar itu. Yang pertama, ramyu jamratil aqabah, ramyu jamratil aqabah, melontar jumrah aqabah. Thumma naharul hadi, atau thumma nahrul hadi atau dhabhuhu. Yang kedua, menyembelih hadiyu. Ya, nahar itu adalah untuk unta. Kalau selain dari unta namanya dzabh, menggorok, ya. Thumma al-halaqah, thumma al-halaq atau taqsir. Kemudian mencukur rambut, membotakkan atau memendekkan. Thumma dukhuluhu ila Makkah fayatufu tawaf al-ifadha was-sa'yu wa yas'a ba'dahu illam yakun sa'a ba'da tawafil qudum. Kemudian yang keempat, datang ke Mekah, masuk ke Mekah, lantas melaksanakan tawaf ifadah dan sa'i jika belum sa'i setelah tawaf qudum bagi orang yang mufrid dan qiran. Tapi kalau bagi orang tamattu harus sa'i dia. Ya, wa in kana sa'a ba'dahu karihat i'adatuhu atau kurihat i'adatuhu. Kalau seandainya tadinya bagi orang yang mufrid dan bagi orang yang qarin, kalau seandainya dia sudah sa'i setelah tawaf qudum, maka makruh hukumnya untuk mengulangi. Berarti sudah ada 4. Lantar jamrah, menyembelih, halaq, yakni memotong rambut, cukur atau memendekkan, dan mendatangi Ka'bah Mekah untuk mengerjakan tawaf dan sa'i bagi orang yang belum sa'i. Taib. Was-sunnatu fi hadhihi al-a'mal al-arba'ah an takuna murattabatan. Sunnah dalam perbuatan yang 4 ini hendaklah berurut. Berurut. Kama dzakarna li hadzal hadits as-sahih. Sebagaimana yang kita sebutkan di atas berdasarkan hadis yang sahih ini. Jadi urutannya apa? Urutannya melontar jumrah dulu, kemudian menyembelih, kemudian mencukur. Fa in khalafa tartibaha faqaddama muakhiran aw akhara muqaddaman jaza lil ahadits sahihah. Kalau seandainya dia selisihi susunan tadi, dia dahulukan yang belakangan atau dia belakangkan yang dahulu, maka boleh. Apa dasarnya? Hadis-hadis sahih juga. Hadis yang mana? Allati dzakarha Muslim ba'da hadza, disebutkan oleh Imam Muslim setelah ini,
if'al wala haraj. Nabi tidaklah beliau ditanya tentang suatu didahulukan atau dibelakangkan, beliau mengatakan if'al wala haraj. Lakukan, enggak apa-apa. Nah. Tapi kalau melihat apa yang dilakukan oleh Nabi ya seperti tadi. Tapi kalau misalkan kami dulu mau tawaf dulu misalkan, enggak boleh. Ya. Wa minha, di antaranya juga faedah yang bisa diambil, annahu yustahabbu idza qadima minan alla ya'ruju ala syai'in qabla ar-rami, alla ya'ruja ala syai'in qabla ar-rami bal ya'ti jamrata rakiba kama huwa fayarmiha thumma yadhhabu fayanzilu haitsu syaa min Mina. Dianjurkan bagi orang yang mendatangi Mina, janganlah dia kemana-mana, ya, naik atas sesuatu sebelum melontar. Jadi nggak boleh juga naik ke rumah, ya, ke tendanya. Malahan dia datangi jamrah dalam keadaan naik kendaraan, ya, lalu dia melontarnya. Setelah itu dia pergi turun kemana yang dikehendaki setelah di Mina. Itu dulu, sekarang susah. Karena kita sudah diatur semuanya. Pengaturan ini itu apa gunanya? Untuk mengatur ketertiban. Kenapa harus tertib? Karena jumlah orang banyak dan seringnya terjadi kecelakaan. Nah, supaya jangan terjadi kecelakaan, dan itu dalam rangka menjaga jiwa. Menjaga jiwa bagian dari maqasidus syariah. Bagian dari tujuan syariat yaitu menjaga jiwa. Dan itu menjaga jiwa merupakan darurat yang 5. Maka kalau kita lihat aturannya, bisa itu menjadi sebuah acuan. Baik. Wa minha istihbabu nahril hadi wa annahu yakunu bimina wa yajuzu haitsu syaa min buqa'il haram. Di antaranya dianjurkan menyembelih hadiyu. Bahwasanya penyembelihan itu di Mina dan boleh dimanapun juga asalkan di dalam tanah suci. Nggak boleh dibawa ke kampung. Ya. Faedah yang lain diantaranya annal halaqa nusukun. Bahwasanya mencukur itu bagian dari rangkaian ibadah, bagian dari ibadah haji. Wa annahu afdal min at-taqsir, bahwasanya mencukur itu lebih afdal daripada memendekkan. Wa annahu yustahabbu fihi al-bada'ah bil janibil ayman min ar-ra's al-mahluq, bahwasanya dianjurkan untuk memulai bagian kanan dari kepala yang dicukur. Wa hadza madhhabuna, ini mazhab kita, ini mazhab Syafi'i. Wa madhhabul jumhur, mazhabnya mayoritas ulama. Wa qala Abu Hanifah yabda'u bi janibil aisar. Ya. Abu Hanifah mengatakan memulai dari sisi kanan. Wah, ini menyelisihi. Jelas-jelas sharih hadisnya, ya, jelas-jelas konkret, ya, dari hadisnya itu nampak sekali bahwasanya ya dari kanan, tapi Abu Hanifah mengatakan kiri, ya. Taib. Dari sisi apa dia nih? Mungkin dia berpandangan
Inilah dalam rangka menghilangkan, ya, bersih-bersih. Maka diambil yang kiri. Ya, wallahu alam. Mungkin ya, karena tidak disebutkan di sini. Wa minha taharatu sya'ril adami. Di antaranya juga faedah sucinya rambut manusia. Ya, rambut manusia. Wa huwa sahih min madhhabina wa bihi qala jamaahirul ulama. Itu yang sahih menurut mazhab kita, yakni mazhab Syafi'i. Dan begitu juga yang dikatakan oleh mayoritas ulama. Wa minha at-tabarruk bi sya'rihi sallallahu alaihi wasallam. Bertabarruk, mengambil berkah dari rambut Rasulullah. Wa jawazu i'tinaihi lit-tabarruk. Bolehnya menyimpan rambutnya untuk mencari keberkahan. Boleh berobat dengan rambutnya. Ya. Baik. Kalau rambut yang ada sekarang ini, ya, yang dari Turki, katanya rambut Rasulullah bisa panjang seperti panjang rambut perempuan, katanya hidup dia. Ini wallahu alam. Ya, tidak bisa kita nafikan, tidak bisa kita iyakan. Ya, sama dengan berita Bani Israel. Ya, la tukadzibuhu wa la tusaddiquhu. Karena kita tidak tahu ada silsilahnya enggak, gitu loh. Lalu perlakuan yang terlalu hulu, bikin acara, ya, malah ada melihat rambutnya menangis. Ini terlalu hulu. Boleh kita bertabaruk dengannya. Wa minha musawatul imam wal kabir baina ashabihi wa atba'uhu fima yufarriquhu alaihim min ata' wa hadiyah wa nahwiya wallahu a'lam. Di antaranya adalah musawah, penyamaratakan atau solidaritas, ya. Bisa. Imam dan yang senior di antara sahabat-sahabatnya dan pengikutnya pada apa yang diberikan kepada mereka, sama, bagikan semua. Ya, dari ata, hadiah, nahwiha. Namun di sini saya pernah juga membaca Abu Talha mendapatkan keistimewaan. Yang bagian kanan untuk dia, suruh Nabi. Bagian kiri dibagi. Maka di sini ada ulama yang pernah saya baca itu mengatakan bahwa petugas yang disuruh untuk membagi boleh dia mendapatkan lebih daripada yang lain. Ya. Ini udah bertugas. Contoh nih, kita ada kepanitiaan membagikan sembako ke masyarakat. Maka petugas atau yang kita suruh, ya, boleh dia dapatkan lebih. Yang dibagikan ke yang lain dapat satu-satu, dia dapat dua. Ya. Kalau yang di sini kan Abu Talha dapatkan separuh dari rambutnya. Yang separuh yang lain itu dibagikan. Itu di antara faedah yang bisa diambil. Waqtalafu fi ism hadzal rajul alladhi halaqa ra's Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi hajjatul wada. Terjadi perbedaan pandang ulama
dalam masalah nama orang yang mencukur rambutnya Rasulullah atau mencukur kepala Rasulullah di dalam haji wada. Fas-sahihul masyhur, yang sahih dan yang masyhur, annahu Ma'mar bin Abdullah al-Adawi. Wa fi sahih al-Bukhari qala za'amu annahu Ma'mar bin Abdullah. Dalam Sahih Bukhari katakan, mereka mengatakan namanya itu adalah Ma'mar bin Abdullah. Wa qila ismu Kharrash bin Umayyah bin Rabi'ah al-Kalbi al-Kulbi bidhammil kaf mansubun ila Kulayb bin Habashiyah wallahu a'lam. Kulbi yakni nisbah kepada Kulayb. Taib, ini yang dapat kita sampaikan ya. Faedah yang bisa kita ambil, pekerjaan yang kita lakukan ada 4 pada hari nahar. Tapi kalau mau mengikuti yang rutin ya, yang adalah yang dilakukan oleh Nabi itu bagus. Baik, kita ambil pertanyaan, ya, beberapa pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kita dapati orang mau sholat subuh, saya tidak bisa mengerjakan sholat sunat tahiyatul masjid dan fajar. Bagaimana cara mengqadha'nya dikerjakan di masjid? Saya takut fitnah. Mohon penjelasannya Ustaz. Dari Pak Ujung Koto Baru meninjau. Kalau seandainya kita terlambat, kita tidak bisa mengerjakan sholat sunat fajar, ya, maka kita kerjakan di rumah. Kita kerjakan di rumah. Atau setelah terbit matahari kita kerjakan. Boleh. Ya, khawatir tidak dipahami oleh masyarakat, nanti menjadi fitnah. Kalau di masjid sebenarnya boleh dikerjakan setelah sholat subuh. Nah, kalau bisa kita jelaskan ke orang dulu, ya, baru setelah itu bisa kita lakukan. Buya Ummu Sulaim, apakah dia istrinya Abu Talha? Ya, Ummu Sulaim ini ibunya, ya, ibunya Anas bin Malik, istrinya Abu Talha, ya, istrinya Abu Talha. Tapi Abu Talha bukan bapaknya Anas bin Malik, ya. Baik. Saya bekerja di suatu pusat pembelanjaan. Alhamdulillah setiap waktu sholat tepat kami tutup sementara kecuali Isya. Dan saya mau bertanya, bagaimana bagusnya Buya? Apa saya melakukan sholat Isya berjamaah bersama teman-teman di tempat kerja, atau saya tetap berjamaah di masjid karena saya dibolehkan untuk ke masjid, sedangkan teman-teman saya nunggu tempat kerja tutup dulu sampai jam 9. Tapi kalau diizinkan kita untuk pergi sholat berjamaah ke masjid, sudah sholat berjamaah ke masjid. Ya. Apakah termasuk munafik Ustaz jika seorang yang suka ngaji tapi dia masih suka nonton seperti film-film kartun ketika jenuh dan butuh sedikit hiburan dan untuk mengalihkan perhatian dan beralasan daripada hal-hal lain yang haram seperti pacaran, fitnah lainnya? Ulama mengatakan al-waqtu kas-sayf illam taqta'hu qata'ak.
waktu itu bagaikan pedang. Jika kita tidak memanfaatkannya, kita dipenggal oleh pedang. Jadi kalau nggak pandai mempergunakannya, kita akan menjadi lalai. Ya, termasuk ya melihat film-film kartun ya yang tidak bermanfaat. Yang tidak bermanfaat. Ya udah ngaji, dah tahu. Ya, lebih baik dia dengar Al-Quran misalkan. Ya. Dengar kajian. Kalau seandainya bosan untuk membaca. Bagaimana menghadapi situasi kita ketika kita ingin menjadi muslim yang kafah, tapi ketika di lingkungan pergaulan kita merasa seperti diasingkan, misalnya karena tidak bisa diajak pergi bebas. Ya, harus seperti itu jadinya. Kalau kita ingin kafah tapi mau pergi bareng-bareng kemana aja sama orang yang lama, oh enggak kafah namanya itu. Ya. Kita sudah bisa harus merem kita kemana, ya, dan otomatis itu namanya ghuraba, orang yang asing. Badal Islamu ghariban fasa'udu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Siapa ghuraba itu? Alladzina yuslihuna an-nas atau alladzina yasluhun inda fasadin nas. Ghuraba itu adalah orang, ghuraba itu kata Nabi, Nabi mengatakan Islam itu bermula asing dan akan kembali asing. Maka berbahagialah orang yang asing. Siapa? Orang yang ada dua bacaan. Alladzina yasluhun inda fasadin nas. Yaitu orang-orang yang baik ketika orang lain rusak. Ada yang lain, alladzina yuslihun inda fasadin nas. Yaitu orang yang memperbaiki saat orang rusak. Ya. Nah, jadi ya otomatis asing. Ya. Biasanya melala kemana-kemana, sudah tahu itu tidak melalai, dia tidak pergi. Ya. Bagaimana hukumnya mendengar ramalan namun bukan kita yang mendatangi, tapi berita ramalan itu yang datang ke kita sendiri. Misalnya tiba-tiba ada berita di televisi dan radio atau internet yang memberitakan ramalan kiamat akan terjadi 2012. Misalnya kita sedang membaca berita, sedangkan kita bisa menghindari kolom berita dengan ramalan zodiak atau horoskop atau shio. Namun terkadang ada yang langsung menulis isi ramalan di judul berita, jadi pasti akan terbaca juga oleh kita, walaupun hanya sekilas. Enggak apa-apa, kalau dengar ya enggak apa-apa, jangan diimani, ya, jangan dipercayai sama sekali, ya. Kalau ada yang kita mendengar ya enggak perlu kututup telinga, biar aja. Saat kita sholat, gerakan-gerakan yang kita lakukan mulai dari takbir hingga salam bermakna apa agar kita bisa meraih kekhusyukan? Enggak mesti harus kita mengetahui untuk meraih khusyuk. Untuk mendapatkan khusyuk silahkan baca buku 33 Kiat Menggapai Sholat Khusyuk. Bukunya kecil, tapi itu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Bukan berdasarkan logika dan filsafat. Ya. Atau dzauq, perasaan. Tidak.
Jadi enggak mesti harus tahu kita ruku itu maknanya apa hakikatnya, berdiri ini apa hakikatnya, enggak perlu. Ya, khusyuk kita, konsen aja kita membaca bacaan kita itu udah khusyuk. Karena khusyuk itu adalah orang yang sholat dengan tenang, dengan hati yang hadir, merasa dia di hadapan Allah, merasa dia diawasi oleh Allah, dia merasa sedang dalam sholat. Ya, itu ajalah, itu sudah bisa mengantar kita ke khusyuk. Kita sholat tapi pikiran kita di pasar atau pikiran di tempat kerja dan yang lain, itu tidak khusyuk. Itu aja sudah susah kita menjaganya ya. Kadang-kadang awal-awal bisa khusyuk, tahu-taunya sedang sholat hilang dia. Amalan apa yang dapat mengantar kita ke surga? Apa? Yang pertama, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Menuntut ilmu. Jangan malas-malas menuntut ilmu. Siapa yang keluar dia menit dalam perjalanan keluarnya dia menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan dengan ilmunya itu satu jalan ke surga. 100 ilmu dia dapatkan, 100 pintu surga yang akan dia, atau 100 jalan untuk menuju surga. Ya, maka kunci pertamanya adalah menuntut ilmu. Lalu yang kedua, ilmunya diamalkan. Yang sudah pelajari ilmunya diamalkan. Ya, wallahu ta'ala alam. Demikian yang dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat. Ya. Rawatib qabaliyah. Ya, 4 rakaat, 2 salam, 2 salam. Enggak, Pak. Kalau seandainya 2 cukup 2 berdasarkan riwayatnya Ibnu Umar. Hafidtu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 raka'atin. Aku menghafal dari Rasulullah 10 rakaat. Ya. Raka'ataini qabla adh-dhuhr wa raka'ataini ba'daha wa raka'ataini ba'da al-maghrib fi baiti wa raka'ataini ba'da al-isya fi baiti wa raka'ataini qabla al-fajri. Ya, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib di rumahnya, 2 rakaat setelah isya di rumahnya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Ya, nah berarti pertama Bapak harus datang lebih awal, datang ke masjid. Oh Pak, sebelum azan belum lagi yang rawatib itu. Nah kalau Bapak insya Allah jangan lama-lama bacaannya. Ya, insya Allah kalau biasanya di masjid-masjid yang lain pada umumnya itu 10 menit ya. Pada umumnya 10 menit tuh. Nah lebih awal kita datang ya, orang sudah azan langsung kita sholat 2 rakaat jadi 4 rakaat. Insya Allah sampai. Terus sholat Bapak di belakang posisi imam. Ya, orang itu akan nunggu Bapak. Kecuali kalau seandainya ada di takar dengan timer gitu ya. Nah, tapi timer itu biasanya adalah 10 menit. Tidak ada yang 5 menit. Ya, 10 menit. Nah insya Allah cukup baca surat pendek. Ya, kalau memang itu kebiasaannya. Terlalu pendek. Jangan terlalu berlama-lama kita. Nah. Taib. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.